Oke, kembali lagi dengan pembahasan Matematika Teknik 2 yang hari ini kita mau lanjutkan dengan metode Runge-Kutta yang merupakan bagian terakhir dari pembahasan mengenai metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Nah, kalau kemarin kita udah lihat yang namanya ada si Euler, terus ada Tyler, lalu ada yang namanya titik tengah, dan ada yang namanya metode perbaikan. Metode perbaikan nama lainnya itu si Heun. Nah, semuanya sebenarnya dia tuh diturunkan dari Tyler kan, gitu ya, dari Tyler. Nah, tapi ketika masuk ke titik tengah sama si perbaikan Heun, perkiraan perbaikan Heun, tidak lagi menggunakan turunan 2 secara analitik, gitu kan. Nah, kalau yang ini, kalau Runge-Kutta ini sendiri, itu penurunannya juga sama dari Tyler, ya, dan yang kita mau lihat sekarang adalah penurunan Runge-Kutta yang orde 2 terlebih dulu. Oke. Kemudian ini sedikit motivasi di sana. Nah, Runge-Kutta orde 2 ini berarti kita menentukan yang namanya K1 dan K2 terlebih dulu. Berarti kalau nanti misalnya menentukan Runge-Kutta orde 3, kita menentukan K1, K2, dan K3. Oke, itu yang membedain orde-ordenya. Nah, terus untuk menentukan nilai dari YI plus 1-nya itu adalah YI ditambah W1K1 ditambah W2K2. Dalam hal ini yang kita mau tentukan itu adalah berapakah nilai dari alfa, beta, W1 dan W2 sehingga nilai dari YI plus 1 ini seakurat mungkin. Gitu ya. Nah, jadi penjabarannya terlebih dulu kita mau lihat. Oke, kita menggunakan deret Tyler dalam hal ini. Kita tahu bahwa kalau ekspansi deret Tyler orde ke M dari Fx ini menghasilkan perkiraan dan menghasilkan error. Untuk perkiraan diberikan rumusnya seperti ini ya, dan untuk yang error dia seperti ini. Nah, nilai dari X bar sendiri itu ada di antara nilai X dan si X plus H. Oke. Itu yang si Tyler tadi, ya, ekspansi dari Tyler tadi. Sekarang kita meminjam konsep itu pada ekspansi dari Tyler orde 2. Kita tahu bahwa penyelesaian dari YI plus 1 itu kan diberikan ini ya, YI ditambah H dy dx ditambah H pangkat 2 per 2 turunan 2 dy dx ditambah OH pangkat 3. O pangkat 3 dalam hari ini adalah errornya, error secara lokal. Kalau dituliskan kembali, ini YI plus 1 sama dengan YI ditambah H Fxi YI ditambah H pangkat 2 per 2 Fxn Xi YI ditambah OH pangkat 3. Oke, karena kan si turunan 2 dy dx ini sebenarnya dy dx yang diturunkan kembali, sementara dy dx sendiri adalah Fxi. Oke, kalau gitu Fxn Xy ya itu adalah turunan yang didapatkan dengan menggunakan aturan rantai, di mana Fxn Xy adalah do Fxy do x ditambah do Fxy do y dikali dengan dy dx, gitu kan ya. Karena kalau misalnya di dalam Fxy ini masih ada y-nya gitu kan, itu nanti bukan masih ada y-nya ya, masih ada fungsi yang masih bisa diturunkan, maka kita gunakan itu tadi yang namanya aturan rantai. Oke, dan kita substitusikan Fxn Xy di atas terhadap persamaan yang sebelumnya tadi, sehingga dapat YI plus 1 sama dengan YI ditambah Fxi YIH ditambah do F do X ditambah do F do Y Fxi YI H pangkat 2 per 2. Jangan lupa ada juga bagian errornya ditambah OH pangkat 3, ini adalah error secara lokal. Oke, nah kalau gitu
ekspansinya ini boleh dituliskan kembali sebagai fx plus h y plus k itu sama dengan fxy ditambah h dikali do f do x ditambah k dikali do f do y. Oke, kemudian ditambah dengan 1/2 faktorial h pangkat 2 do f do x turunan 2-nya, terus kali k pangkat 2 do f do y turunan 2-nya, terus ditambah dengan 2hk turunan 2 dari f, tapi baik itu secara parsial ya, terhadap x dan terhadap y. Jadi ini parsial yang campurannya. Oke. Nah, ini masih ada lagi baris berikutnya. Oke, ini masih dilanjutkan lagi dengan baris berikutnya. Tapi yang ini sendiri ya merupakan penjabaran dari nilai perkiraan dan nilai errornya. Oke, perkiraannya seperti ini sebagai berikut diberikan, dan juga errornya adalah sebagai berikut. Nah, x bar dan y bar ada pada garis yang menyatukan x, y, dan x plus h, y plus k. Oke, yang ini sudah di dalam dua variabel kalau gitu. Nah, terus kita kembali ke persoalan dari si range kota order 2 tadi ya, bahwa diketahui ada nilai K1 dan K2. Terus udah gitu ada YI plus 1, dimana YI plus 1 ini sama dengan YI ditambah W1 K1 ditambah W2 K2. Oke, dan kita mau mensubstitusikan nilai dari alfa beta W1 W2 ya terhadap bukan mensubstitusikan, menemukan alfa beta dan W1 dan W2 kan. Sebelumnya kita substitusikan dulu dari YI plus 1 ini, saya mau modifikasi dulu dia. Jadi W1 K1 dan W2 K2 ini bukan lagi yang sama yang digunakan dalam persamaan ini, melainkan digunakan di sana ada W1 H fxi YI ditambah W2 H fxi plus alpha H YI plus beta K1. Jadi kita gunakan yang ininya, K1 dan K2-nya, ya kan? W1 kali K1 kan, W2 kali K2, berarti kan kita gunakan aja ekivalen yang ada di sini, ekivalensi yang ada di sini. Oke. Nah, kemudian ya si fxi plus alpha H YI plus beta K1, kalau kita ngikutin ekspansi pada deret Taylor sebelumnya yang menggunakan dua variabel, akan didapatkan fxi ditambah alpha H do f do x ditambah beta K1 do f do y ya, dan seterusnya kan gitu ya. Dengan mensubstitusikan yang ini tadi ya, yang di persamaan yang ini tadi ke dalam YI plus 1, maka akan didapatkan YI plus 1 sama dengan YI ditambah W1H fxi YI ditambah W2H. Oke, masukkan fxi YI ditambah alpha H do f do x ditambah beta K1 do f do y, dan seterusnya ya. Oke, jadi yang ini yang bagian dari si K2 ya jadinya ya, ini bagian dari yang K2. Nah, kebetulan bagian dari fxi YI, HFXI YI itu sama-sama punya pengali W1 dan W2, sehingga W1 dan W2 boleh saya keluarkan. Dalam baris yang baru, saya tuliskan kembali YI plus 1-nya menjadi YI ditambah W1 plus W2 dikali dengan si yang tadi ya, si fxi YI dan H. Jadi dikali dengan H fxi YI. Oke, sekarang bagian yang W2H, saya mengalihkan W2H-nya ini terhadap yang alpha H dan seterusnya. Jadi W2H dikali dengan alpha H do f do x ditambah beta K1 do f do y dan seterusnya. Oke. Kalau misalnya saya kaliin ke dalam kan dia jadinya gini ya, W2 alpha H pangkat 2 do f do x ditambah W2 beta H pangkat 2 do f do y
fx i gitu ya, ditambah dan seterusnya. Oke, jadi baris terakhirnya seperti demikian. Nah, sekarang kita dapat menurunkan dua ekspansi untuk si y plus 1. Oke, untuk si y plus 1. Persamaan yang tadi yang sebelumnya kita dapat yang terakhir, dan juga si persamaan yang didapatkan dari ekspansi dengan menggunakan si deret Taylor. Kedua ekivalensi ini kita cocokkan suku-sukunya, didapatkanlah 3 persamaan, ya, bahwa nilai dari W1 plus W2 ini sama dengan 1. Karena kan ini pengalinya kan satunya ini kan. 1 dikali fx i h, terus begitu di atas kamu punya W1 plus W2 kali h fx i, berarti W1 plus W2 sama dengan 1. Nah, terus nilai dari W2 alpha yang di sini, W2 alpha kan ini dikali dengan parsial ya, turunan parsialnya dari f terhadap x, itu sama dengan 1/2, ya, atau kita kan mencocokkan dengan sukunya 1/2, jadi W2 alpha sama dengan 1/2. Demikian juga si W2 beta ini nilainya sama dengan 1/2. Oke, W2 beta juga sama dengan 1/2 kan dari sini nih, do F do Y yang parsial terhadap Y-nya kalau yang di beta. Nah, kita dapat 3 persamaan. Ini 1, ini kedua, yang ini ketiga. Tetapi terdapat 4 variabel tak diketahui. 3 persamaan dengan 4 variabel tak diketahui. Dalam hal ini secara linear ya, penyelesaiannya itu ada banyak, ataupun terdapat banyak solusi. Ya. Kalau tadi hanya 2 variabel tak diketahui dengan 2 persamaan itu bisa menemukan solusi. Tapi kalau misalnya jumlahnya beda, ada 3 persamaan, tetapi ada 4 variabel tak diketahui, inilah yang menyebabkan ada banyak solusi. Jadi nggak hanya satu kemungkinan solusi dari persamaan kita ini gitu. Salah satu yang memungkinkan adalah alpha sama dengan beta sama dengan 1 dan W1 sama dengan W2 sama dengan 1/2. Salah satu yang memungkinkan. Oke. Jadi nanti ada beberapa solusi dari W1 plus W2 sama dengan 1 dan W2 alpha sama dengan setengah, dan juga si W2 beta sama dengan setengah. Ada beberapa solusi. Oke, kita lihat dulu satu per satu. Ini dari persoalan sebelumnya, tadi sudah dijelaskan juga. Oke, sebelum ke penyelesaian dari si alpha, beta, dan W1 dan W2, saya berikan dulu yang namanya bentuk alternatif dari Runge-Kutta. Oke, bentuk alternatif dari Runge-Kutta. Nanti gini, kalau tadi orde kedua Runge-Kutta diberikan ada K1, K2, tapi K-nya dalam kapital kita tuliskan. Dalam bentuk alternatif nanti K1, K2-nya itu huruf kecil ya, tapi K1 untuk K kecil itu sama dengan fx i y, dan K2 untuk K kecil itu dinotasikan sebagai fx i plus alpha h y plus beta h K1. Oke, bedanya di h-nya ya, ada pengalihannya kan gitu kan ya. Oke, nah sekarang dan juga nanti di sininya dong, di y plus 1-nya penulisannya jadi kita harus tuliskan ada H lagi gitu loh untuk mengalihkan si W1 dan K1 kecil, W2 dan K2 kecil. Oke, itu untuk bentuk alternatif. Sekarang kita kembali lagi ke pemilihan alpha, beta, W1 dan W2. Misalnya, kita milih alpha sama dengan 1, beta sama dengan 1, W1, W2 sama dengan setengah. Metode Runge-Kutta ya, yang tadi sudah diberikan sebelumnya, ini akan berubah menjadi K1 dan K2 sebagai berikut, di mana nilai dari YI plus 1-nya sama dengan YI ditambah setengah, K1, K2 yang kapital, K1 plus K2 yang kapital. Oke. Atau ini penjabarannya kalau lebih jauh, ini akan sama dengan metode Hyun dengan satu perbaikan. Oke, dengan kata lain, metode Runge-Kutta orde kedua
setara dengan metode Heiyun dengan satu perbaikan. Ya. Oke, bisa dilihat ya di situ ya. Kemudian, kalau misalnya kita ngambil nilai yang lain lagi, kalau kita ngambil alfanya sama dengan setengah, betanya sama dengan setengah, W1 sama dengan 0, W2-nya sama dengan 1, maka metode range kutanya menjadi sebagai berikut penjabarannya. Kita kembali dulu. Jadi sebagai berikut. Jadi YI plus 1-nya sama dengan YI plus K2 sama dengan YI plus H fx I plus H per 2 YI plus K1 per 2. Oke, ini adalah metode titik tengah. Dengan kata lain, metode range kuta orde 2 sebenarnya dia setara dengan si metode titik tengah. Nah, gitu ya, kelihatan di situ ya. Oke, kemudian ada lagi nggak alpha dan beta W1 dan W2 yang memenuhi? Ada banyak. Jadi saya bikin aja secara general. Untuk alpha W2 sama dengan setengah, beta W2 sama dengan setengah, dan W1 plus W2 sama dengan 1. Saya mengambil nilai dari alpha maupun beta yang tidak nol sedemikian sehingga beta sama dengan alpha, W2 sama dengan 1 per 2 alpha, dan W1 sama dengan 1 dikurang 1 per 2 alpha. Sehingga formula range kuta yang orde kedua untuk nilai alpha tidak sama dengan 0 diberikan sebagai berikut, di mana nilai YI plus 1 sama dengan YI ditambah 1 dikurang 1 per 2 alpha, K1 ditambah 1 per 2 alpha dikali K2. Gitu ya. Nah, sekarang sebagai contoh kita disuruh menyelesaikan suatu PDB untuk menemukan X 1,02 dan dimana di sana menggunakan range kuta orde 2. Kita nanti disingkatnya itu ya, range kuta itu pakai RK gitu aja. Jadi range kuta orde 2 RK2, range kuta orde 3 RK3 dan seterusnya. Oke, untuk persamaannya PDB-nya adalah XT turunan pertama gitu ya. Turunan pertama dari XT sama dengan 1 plus X pangkat 2 plus T pangkat 3 diberikan nilai awal X1 sama dengan minus 4, hanya adalah 0,01 dan alpha sama dengan 1 ya. Nah, sesuai dengan rumus ya, kalau K1 kan dia dapat dari H dikali Fx IYI. Oke, itu kalau pakai variabel X dan Y. Ini kan kita nggak pakai X dan Y, kita pakai variabelnya ini adalah namanya T dan X. Oke, T dan X. Jadi tentukan F T0 X0 di mana nilai dari T0 X0 adalah nilai awal ya. Jadi didapatlah hasilnya 0,01 dikali dengan si persamaan XT dengan mensubstitusikan X dan T masing-masing terhadap nilai awal. Didapat 0,18. Lanjutkan dengan K2. K2 ini rumusnya dari H FT0 plus H X0 plus K1. Oke, kalau gitu penjabarannya ya gunakan H-nya 0,01, kemudian FT0 plus H X0 plus K1, artinya tentukan FT, X dengan mengganti T dan X-nya sebagai T0 plus H dan X0 plus K1 sehingga didapat hasil 0,1662. Baik, sekarang kita udah dapat K1, K2 dan menentukan XI-nya XI-nya berarti untuk yang ini dulu ya, yang 1 plus 0,01 dulu ya, karena kan masih dinilai awal. Jadi step 1 dari X ini adalah 1,001. So X1 plus 0,01 ini sama dengan X1 ditambah K1 tambah K2 per 2 yang nilainya menjadi minus 3,8269. Oke, kita lanjutkan ke langkah 2. Langkah 2 kita tentukan juga yang namanya K1 dan K2
Tetapi untuk fungsinya T dan X-nya itu adalah T1 serta X1. Didapat nilainya sedemikian. Kemudian kita cari K2. K2 ini untuk T dan X-nya itu T1 plus H dan X1 plus K1. Oke, didapatlah nilai 0,1546. Nah, terus kita cari untuk X2. Ya, jadi itu X2 itu berarti kan X 1,01 ditambah 0,01 yang nilainya sama dengan X 1,01 ditambah 1/2 dikali K1 ditambah K2, sehingga didapat nilai akhirnya adalah minus 3,6662. Baik, itu penyelesaiannya untuk range kita order 2. Kalau misalnya mau digambarkan dalam MATLAB, kurvanya tuh kayak gini ya, nanti dia jadi kayak oke. Seperti itu. Dalam hal ini solusinya untuk nilai T yang berada pada interval 1 sampai dengan 2. Kayak ini 1 sampai dengan 2. Menggunakan RK2, alfanya sama dengan 1. Oke, demikian ya untuk si orde 2, RK orde 2. Bagaimana dengan range kita yang ordenya lebih tinggi? Orde yang ketiga, orde keempat, dan seterusnya. Oke, kita mau coba lihat kalau gitu sebentar ke belakang. Untuk range kota orde 2 kita tahu bahwa tadi kita udah punya rumus ya kan ya, K1 dan K2, terus udah gitu YI plus 1. Dalam hal ini kita pakai yang alternatifnya ya, yang K kecilnya, error lokal OH pangkat 3 dan error global OH pangkat 2. Ini juga ekivalen dengan metode Hyun dengan suatu perbaikan. Oke. Perlu ditulis di sana bahwa nilai tipikalnya adalah alpha sama dengan 1. Kalau gitu, akan ada range kuta yang ordenya lebih tinggi. Range kuta yang ordenya lebih tinggi ini sebenarnya penurunannya sama dengan range kuta yang orde kedua. Namun, semakin tinggi ordenya, akan semakin akurat tentu saja hasil yang kita inginkan. Tapi kekurangannya akan lebih banyak perhitungan yang kita butuhkan di situ. Gitu ya. Oke. Tapi ya itu bisa disesuaikan tergantung kebutuhannya lah. Oke, kita ke range kuta orde 3 terlebih dulu. Range kuta orde 3 itu rumusnya ada K1, K2, dan K3, dimana saya nggak akan jelasin lagi dari mana datangnya karena akan membutuhkan banyak waktu juga untuk penjelasan tersebut. Kita lebih menitik beratkan pada penggunaannya. Oke, ada K1, K2, dan K3 di sana berikan, dan YI plus 1-nya dihitung dengan menggunakan YI plus H/6 K1 ditambah 4K2 ditambah K3. Error lokalnya naik 1 derajat, itu menjadi OH pangkat 4, dan error globalnya adalah OH pangkat 3. Notasinya ya. Oke. Bagaimana dengan yang orde 4 atau RK4? RK4 berarti kita harus cari K1, K2, K3, dan K4. Oke, masing-masing sebagai berikut. Dan YI plus 1-nya itu adalah YI ditambah H/6 K1 tambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4. Error globalnya naik 1 derajat, ya jadi OH pangkat 5. Error globalnya adalah OH pangkat 4. Oke. Kalau gitu ordenya kita pengen lebih tinggi lagi. Misalnya ordenya orde 6. Orde 6 berarti penjabarannya ada K1 sama dengan K6. Terus udah gitu tentukan nilai dari YI plus 1. YI plus 1-nya YI ditambah H/90 7K1 tambah 32K3 12K4 tambah 32K5 tambah 7K6. Oke, akan semakin banyak lagi kalau misalnya ordenya semakin tinggi. Kemungkinan yang akan banyak kita bahas itu yang ordenya 2, orde 3, dan paling tinggi adalah orde 4. Kita nggak akan lebih dari situ. Karena kalau penurunan secara manual, penghitungan secara manual itu
sangat banyak memakan waktu, jadi kita nggak pakai ke order yang tinggi. Oke, nah sekarang gunakan order keempat dari range kita untuk menentukan penyelesaian dari persoalan yang diberikan sebagai berikut. Oke, ada dy dx sama dengan 1 plus y plus x pangkat 2, y 0-nya sama dengan 0,5, h-nya 0,2. Nah, kita mau menggunakan RK4 ini untuk menentukan y 0,2 dan y 0,4. Oke, kalau gitu masalahnya ini tadi sudah diberikan, yang berarti bahwa karena dia order keempat, kita harus menemukan nilai dari K1 sampai dengan K4. Oke, nilai dari K1 sampai dengan K4 baru kita bisa menentukan YI plus 1-nya. Nah, penyelesaiannya diberikan sebagai berikut ya. Untuk K1, kita gunakan nilai awal. K1 sama dengan fx0, y0. Gunakan persamaan yang diberikan oleh dy dx, terus ganti x dan y-nya sebagai x0, y0. Sehingga didapat nilai 1,5. Untuk K2, persamaannya itu yang kita pakai adalah fx0 tambah 1/2h dan y0 ditambah 1/2k1 kali h. Oke, jadi fungsinya tetap ini, fungsi yang diberikan di dy dx, tetapi ganti x dan y-nya masing-masing menjadi x0 plus setengah h dan y-nya menjadi y0 plus 1/2k1 kali h, sehingga didapat hasil 1,66. Untuk K3, gunakan fungsi dy dx yang sama, tetapi substitusi x-nya menjadi x0 ditambah 1/2h dan y-nya menjadi y0 ditambah 1/2k2h, sehingga didapat hasil 1,676. Terus yang terakhir yang K4 gitu ya. Di K4 itu rumusnya persamaan yang digunakan masih dy dx, tetapi x dan y-nya harus kita substitusikan, di mana x0-nya menjadi x0 plus h dan x-nya menjadi y0 ditambah k3h. Didapat hasil 1,8752. Oke, K1 sampai K4 sudah ketemu. Kita tentukan Y1 terlebih dulu. Y1 ini untuk nilai Y pada saat X-nya sama dengan 0,2. Karena kan tadi hanya lompatannya kan 0,2 kan. Jadi Y 0,2 lah ini. Ya, Y 0,2 ataupun Y1 sama dengan 0,5335. Y 0,2 udah ketemu. Sekarang kita lanjutkan dengan menemukan Y 0,4. Rumusnya masih rumus yang sama, masing-masing substitusi saja ya, X dan Y-nya, tergantung kebutuhan yang dari rumus tersebut. Baik, untuk K1 dalam hal ini kita menentukan fx1 y1. Jadi bukan fx0 y0, tapi fx1 y1. Di mana nilai x1-nya tadi adalah 0,2 dan y1-nya adalah 0,5335. Ini didapat dari langkah 1. Gitu. Jadi kita menggunakan bukan nilai awal yang diberikan di soal, melainkan nilai yang diberikan oleh langkah 1. Ya, didapatlah hasilnya itu adalah 1,5735. Lanjutkan dengan menemukan K2. K2-nya adalah fx1 plus 1/2h, y1 plus 1/2k1h, sehingga nilai yang didapat adalah 1,7809. Rumus fx y-nya masih sama, masih yang ini, cuman kita substitusi x dan y-nya. Untuk K3 juga demikian, rumus yang digunakan masih si fx yang sama, namun kita substitusi x-nya sebagai x1 plus 1/2h dan y-nya sebagai y1 plus 1/2k2h, sehingga didapat nilai 1,8016. Lanjutkan dengan menemukan K4, yang mana didapat dari rumus fxy juga tetap, cuman
X-nya diganti dengan X1 plus H, dan Y-nya diganti dengan Y1 plus K3H, sehingga didapat nilai 2,0538. Jadi Y2-nya ya itu sama dengan Y1 ditambah 0,2/6 dikali K1 tambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4. Sebagai hasil akhir nilainya adalah 0,8932. Oke, ringkasan dari solusinya bisa diberikan sebagai berikut. Untuk nilai X dan Y diberikan kayak gini ya, di jadinya ya. Ini kan ini yang dinilai awal di X0 Y0, ini X1 Y1, kemudian ini yang X2 Y2. Baik. Demikian pembahasannya. Ini ada beberapa ringkasan dari pembahasan kita sebelumnya, bahwa metode Runge-Kutta menghasilkan sebuah solusi akurat tanpa menggunakan turunan, tanpa perlu menghitung turunan tingkat tinggi. Kita nggak usah capek-capek cari turunan lagi secara analitis. RK orde 2 memiliki error pemotongan lokal orde O H pangkat 3 dan orde pemotongan global dengan orde O H pangkat 2. RK dengan orde yang lebih tinggi memiliki error pemotongan lokal dan global yang lebih baik. Dan diperlukan sebanyak N evaluasi fungsi pada metode RK orde ke N. Oke, gitu ya. Baik, ini adalah pembahasan terakhir dari subbab kita. Saya tidak akan melanjutkan dengan subbab 6, 7, 8 dan 9 karena ini udah tidak masuk lagi ke dalam silabus ya. Jadi hanya sampai dengan RK2. Demikian pembahasan dan penyelesaian gitu ya dari si metode numerik. Dan itu adalah pembahasan yang terakhir dari Matematika Teknik 2. Oke, saya harap tetap semangat belajarnya di rumah, dan juga kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan kepada saya secara langsung, via WA juga boleh. Kemudian persiapkan diri juga, kita menjelang UAS ya, kalau nggak salah bulan Juni awal kita sudah masuk ke minggu UAS, jadi mohon dipersiapkan diri masing-masing. Demikian pembahasan hari ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf kan ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.